Manusia sejak dalam kandungan sudah berdosa. Korup, tidak ada yang benar. Bro, sini deh. Lihat foto gue waktu masih bocah. Mana? Nih, lucu kan? Imut-imut gitu. Sekarang kok amit-amit ya? Woi, tapi dulu gue lucu kan? Dulu polos, tanpa dosa. Kata siapa tanpa dosa? Lah, iya kan? Dulu gue waktu kecil belum ngerti yang namanya bohong, nyolong, dan... bener juga ya? Emang sejak kapan ya gue berdosa? Ini adalah Tono, anak berusia 7 tahun yang kini duduk di kelas 1 SD. Dibandingkan dengan kedua orang tuanya, tentu masa hidup Tono terasa baru sebentar saja berlalu. Namun ternyata kadang-kadang Tono berbohong. Padahal kedua orang tuanya adalah orang tua Kristen yang tentu tidak pernah mengajari anaknya untuk berbohong. Tono pun rajin datang ke sekolah minggu setiap minggunya. Lalu, dari mana Tono belajar berbohong? Tidak diketahui dengan pasti dari mana Tono belajar berbohong. Tapi faktanya, Tono kadang-kadang berbohong. Mungkin kisah daripada Tono ini mewakili sebagian kecil dari hidup kita, dari antara beberapa orang di antara kita yang sedang menonton video ini. Dan mungkin sebagian besar di antara kita merasa bahwa apa yang dilakukan Tono sebagai anak kecil itu adalah sesuatu yang wajar-wajar saja. Namun sebenarnya bukan cuma orang Kristen. Bahkan orang-orang di luar Kristen sekalipun dan dunia ini menganggap dan menilai bahwa berbohong itu bukanlah sebuah kebaikan. Berbohong bukanlah tindakan yang patut dilakukan dan berbohong bukanlah tindakan terpuji. Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa perkataan dusta adalah dosa. Cerita ini menggambarkan kepada kita bahwa anak-anak sekalipun tidak terluput dari perbuatan dosa. Benarlah apa yang dikatakan Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Berikutnya mungkin muncul pertanyaan dari mana dosa itu timbul dan sejak kapan? Mengapa manusia cenderung melakukan dosa? Padahal kejadian 1 dan 2 menyatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia baik adanya. Manusia diciptakan berbeda daripada ciptaan-ciptaan lain. Namun kejadian pasal yang ketiga menyatakan kepada kita bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa melanggar satu-satunya perintah Tuhan, yaitu memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pelanggaran manusia terhadap perintah Allah menyatakan bahwa manusia memberontak terhadap Allah. Manusia tidak taat dan ingin hidup menurut aturannya sendiri. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Sejak saat itu, hubungan antara Allah dengan manusia terputus. Adam dan Hawa harus diusir keluar dari Taman Eden. Mengapa demikian? Karena Allah yang kudus tidak dapat berelasi dengan manusia yang berdosa. Ditambah lagi dosa membawa satu konsekuensi penderitaan yang paling mengerikan dalam kehidupan manusia, yaitu kematian. Baik itu kematian fisik, bahkan kematian spiritual. Dengan kata lain, sebenarnya ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan tidak taat pada perintah Tuhan, dan mereka jatuh ke dalam dosa, sebenarnya di hadapan Tuhan mereka sama saja sudah mati. Tunggu. Saya kan tidak hadir waktu Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iya, yang melanggar kan Adam, dan yang dihukum itu kan Adam. Apa hubungannya dengan saya? Memang saya juga melakukan dosa, tapi itu kan dosa yang saya lakukan sendiri. Masa Adam yang berdosa tapi saya yang tidak tahu apa-apa juga ikut dihukum? Good question. Jawabannya ada di dalam doktrin imputasi. Doktrin imputasi mengajarkan bahwa dosa Adam dihitungkan atau dialihkan terhadap semua manusia, sehingga di hadapan Tuhan semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Imputasi berasal dari bahasa Latin yaitu imputo atau imputare yang artinya menghitung atau menanggung. Konsep imputasi sendiri sebenarnya ada di dalam Alkitab melalui penggunaan kata logizomai dalam bahasa Yunani dan kasaf dalam bahasa Ibrani. Secara legal atau forensik, seseorang harus bertanggung jawab di bawah hukum atas segala sesuatu yang diimputasikan kepadanya. Dengan demikian, imputasi mengajarkan bahwa semua manusia telah berdosa karena adanya imputasi dosa Adam. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 menceritakan kepada kita bagaimana Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan menjadi sebuah bangsa yang besar.
Allah menegaskan bahwa bukan Eliezer, yaitu abdi Abraham, yang akan menjadi ahli waris dari seluruh harta kekayaan Abraham, melainkan anak kandungnya sendiri. Tuhan menggambarkan banyaknya keturunan Abraham seperti bintang-bintang di langit. Lalu Abraham percaya, dan Alkitab mencatat, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata memperhitungkan di sini berarti kebenaran itu bukan berasal dari Abraham, melainkan dari Allah yang memperhitungkan atau mengimputasikan kebenaran itu kepada Abraham. Roma 4 menjelaskan lebih lanjut kepada kita bahwa kebenaran yang diterima oleh Abraham bukanlah hasil pekerjaan dari Abraham, melainkan imannya diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Abraham melihat kepada janji Allah mengenai keturunannya. Abraham yang meskipun belum melihat, tetapi tidak bimbang dan malah semakin percaya kepada Allah yang berkuasa untuk menepati janjinya. Itulah mengapa hal ini diperhitungkan Allah kepada Abraham sebagai kebenaran. Roma 5 ayat 12 menjelaskan lebih lanjut mengenai imputasi dosa Adam. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang yang dimaksud Paulus merujuk kepada Adam sebagai manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Oleh karena Adam berdosa, maka kematian hadir dan menjalar kepada semua orang. Hal ini berarti akibat dari dosa, yaitu maut, dialami oleh semua orang akibat kejatuhan satu orang. Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 14, menyatakan bahwa dosa perbuatan yang dilakukan sebelum ada hukum Taurat tidak akan diperhitungkan. Namun, kematian tetap dialami seluruh manusia. Artinya, ada dosa yang diperhitungkan sebelum hukum Taurat diberikan kepada orang Israel, tapi bukan dosa perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing manusia. Lagi pula, tidak ada manusia yang melakukan dosa yang sama yang seperti dilakukan Adam pertama kali. Lalu mengapa semua orang harus mengalami kematian yang sama seperti yang Adam alami? Akibat tentu memiliki penyebab. Tidak logis bila manusia sebelum adanya hukum Taurat yang dosa perbuatannya tidak diperhitungkan harus mengalami konsekuensi kematian, sementara dia tidak melakukan dosa yang sama seperti yang Adam lakukan. Misalnya saja, para bayi. Yang kita tahu sekarang, bayi bisa mengalami kematian, bahkan sebelum dia melakukan perbuatan dosa, bahkan sebelum dia mengenal apa itu dosa, tetapi dia tetap mengalami kematian. Apa sebabnya? Dalam hal ini, imputasi dapat menjelaskan kepada kita bahwa penyebabnya adalah dosa Adam yang diimputasikan kepada seluruh umat manusia, bahkan termasuk anak-anak dan para bayi. Jadi, imputasi adalah dosa atau kebenaran yang dikenakan Allah kepada manusia. Dosa harus manusia pertanggungjawabkan di dalam penghukuman, sementara imputasi kebenaran akan mendatangkan anugerah, seperti halnya Abraham yang diimputasikan kebenaran oleh Allah. Alkitab mengajarkan ada 3 jenis imputasi. Pertama, imputasi dosa Adam kepada seluruh keturunannya. Kedua, imputasi dosa kita, dosa manusia, kepada Kristus pada waktu penyaliban. Dan ketiga, imputasi kebenaran Kristus kepada orang-orang percaya. Pandangan-pandangan yang menentang doktrin imputasi dosa umumnya hanya mengakui bahwa manusia berdosa karena perbuatannya sendiri. Adam dalam Roma 5 ayat 12-19 dianggap menggambarkan manusia secara individu dan bertanggung jawab atas perbuatan dosanya masing-masing. Beberapa pandangan teologis yang menolak doktrin imputasi adalah sebagai berikut. Pertama, pandangan Pelagianisme oleh Pelagius. Inti pengajaran Pelagianisme adalah manusia terlahir seperti kertas polos yang tidak berdosa. Dosa Adam hanya berdampak kepada Adam dan tidak ada pengaruhnya pada keturunannya. Manusia bertanggung jawab atas dosa yang dilakukannya, atas perbuatannya sendiri yang dilakukan atas kehendaknya. Pandangan yang kedua adalah pandangan dari semi-Pelagianisme. Pandangan ini disebutkan sebagai jalan tengah antara Pelagianisme dengan Agustinianisme. Akan tetapi sebenarnya pandangan ini jauh lebih condong kepada Pelagianisme. Pandangan ini menerima bahwa manusia memiliki natur kecemaran, membawa kebobrokan dan kerusakan sejak lahirnya. Tetapi hanya sebagian dan masih memiliki satu nilai kebaikan, masih memiliki potensi kebaikan di dalam dirinya. Tidak ada imputasi dosa Adam, yang ada hanyalah kecacatan rohani yang diturunkan kepada keturunannya. Pandangan yang ketiga adalah pandangan Arminianisme. Pandangan yang dipopulerkan oleh Jacobus Arminius ini menerima bahwa manusia mewarisi dosa Adam. Namun efek dari dosa Adam tidak mengakibatkan
manusia terusak total dalam artian total depravity. Karya salib dari Kristus secara universal memberikan anugerah sehingga manusia mendapatkan kekuatan dari Allah untuk dapat taat. Dengan demikian diperlukan sinergi kerjasama manusia yang terkena efek dosa Adam dengan karya keselamatan Allah untuk dapat diselamatkan. Pandangan-pandangan yang mendukung doktrin imputasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah teori realistik. Teori realistik mengajarkan bahwa secara natur manusia tersusun dalam satu unit tunggal, secara genetis dan numerik. Artinya pada waktu Adam berdosa, maka seluruh umat manusia yang berasal dari Adam dan ada di dalam Adam juga ikut berdosa. Pandangan yang kedua adalah doktrin perjanjian kerja. Doktrin ini mengajarkan bahwa di dalam hubungan Adam dan keturunannya, Adam bukan hanya sebagai bapa secara jasmania, namun di saat yang sama Adam juga adalah kepala perwakilan dari seluruh umat manusia di dalam perjanjian kerja antara manusia dengan Allah. Pada waktu Adam menolak untuk taat dan jatuh ke dalam dosa, sebagai perwakilan federal dari seluruh umat manusia, maka seluruh manusia harus bertanggung jawab atas dosa Adam yang pertama. Doktrin ini menjelaskan bagaimana hanya dosa Adam yang pertama saja yang diimputasikan kepada kita, dan bukan dosa-dosa Adam yang berikutnya, atau dosa nenek moyang kita. Saya akan coba mengilustrasikan doktrin perjanjian kerja ini dengan bagaimana kita memilih presiden sebagai perwakilan federal dari negara kita. Ketika kita memilih presiden, maka presiden itu menjadi perwakilan dari kita sebagai rakyat negara ini. Pada waktu presiden tersebut menyatakan perang dengan negara-negara tertentu, maka mau tidak mau kita terlibat di dalamnya. Kita bertanggung jawab atas keputusan presiden tersebut dan kita akan menerima akibatnya. Mau tidak mau, sebab kita adalah warga negara ini. Doktrin imputasi dosa Adam sangat penting karena dapat mempengaruhi posisi kita saat memandang keselamatan yang berasal dari anugerah Allah dan bukan usaha manusia. Imputasi dosa Adam yang membuat kita berstatus sebagai orang berdosa tidak dapat kita selesaikan sendiri. Harus ada Adam kedua yang sempurna, yang menjalankan ketetapan-ketetapan Allah dengan sempurna dan dengan substitusi menggantikan manusia yang berdosa untuk menerima hukuman. Namun tentu Adam yang kedua ini harus berada di luar dari perjanjian kerja antara Adam yang pertama dengan Allah. Dengan demikian kita menyadari ketidakmampuan kita dan kebergantungan kita sepenuhnya kepada karya keselamatan Kristus yang telah mendeklarasikan kita menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Pandangan-pandangan yang menolak doktrin imputasi justru kelihatannya sedang memberi ruang bagi manusia untuk dapat mengerjakan atau berjuang menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal tidak ada yang dapat manusia berdosa lakukan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan Kristus yang perlu ditambah usaha manusia menunjukkan bahwa keselamatan yang Kristus lakukan tidak sempurna. Dan itu bukan karya keselamatan Allah. Sebab Allah tidak pernah bekerja dalam ketidaksempurnaan. Sementara manusia berdosa tidak dapat memenuhi standar kesempurnaan Allah. Oleh karena itu, dengan mempelajari, merenungkan, dan memahami doktrin imputasi secara khusus imputasi dosa Adam, membawa kita pada pengenalan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita adalah manusia-manusia yang sama sekali tidak layak di hadapan Tuhan. Bahkan bayi pun tidak luput daripada status berdosa. Hal ini menjadi sebuah fakta menyedihkan bagaimana posisi kita di hadapan Allah. Di saat yang sama, kita melihat betapa mulia dan agungnya karya keselamatan Kristus bagi kita. Ketika kebenaran yang dikerjakan Kristus diperhitungkan kepada kita, sehingga kita yang tadinya berdosa, kini menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Mari saya ajak kita untuk merenungkan bersama dengan menyadari posisi kita sebagai orang yang berdosa dan tidak berdaya di hadapan Tuhan. Kita harus merendahkan diri kita di hadapan Allah. Demikian juga kita benar-benar memahami makna pengorbanan Kristus yang tidak ternilai harganya, yang telah membebaskan saya dan engkau dari orang-orang yang berstatus orang-orang berdosa dan berada di bawah murka Allah, tapi kini menjadi orang-orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan dan menerima anugerah keselamatan. Jadi, jangan main-main lagi sama dosa dan hiduplah sebagai hamba-hamba kebenaran yang telah ditebus dan diselamatkan.